Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang organ-organ tubuh manusia. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 4. Yang pertama ada Dina Asariwardini dengan NIM 2006842. Yang kedua ada Puja Sawa Anissa dengan NIM 2007144. Dan yang ketiga ada Sarah Salsabila dengan NIM 2005059. Dan yang terakhir ada Suci Dwi Pratami dengan NIM 2006838. Materi organ-organ tubuh manusia. Yang pertama ada organ gerak manusia kelas 5 semester 1. Tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2 manusia dan lingkungan. Yang kedua ada organ pernapasan manusia. Kelas 5 semester 1, tema 2 udara bersih. Subtema 1 cara tubuh mengelola udara bersih. Subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Subtema 3 ada memelihara organ kesehatan manusia. Dan yang ketiga ada organ pencernaan, kelas 5 semester 1, tema 3 makanan sehat. Subtema 1 bagaimana tubuh mengelola makanan. Subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Dan yang terakhir ada organ peredaran darah, kelas 5 semester 1, tema 4 sehat itu penting. Subtema 1 peredaran darahku sehat. Subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Subtema 3 cara memelihara organ peredaran darah manusia. Kelompok 4 di sini akan membahas materi tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan bertanggung jawab untuk menghancurkan dan menyerap makanan dan minuman, melibatkan banyak organ secara mekanik hingga kimia. Mekanik menghancurkan makanan dari ukuran besar menjadi kecil, kimia makanan ukuran makromolekul menjadi molekul lebih kecil oleh enzim mulut. Sistem pencernaan yang pertama ke mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, lalu anus. Saluran pencernaan tahap pertama, sistem pencernaan ketika makanan atau minuman masuk mulut. Membawi atau melihat makanan, kelenjar ludah memproduksi ludah, persiapan memproses makanan masuk, proses menelan saat otot lidah dan mulut mendorong makanan ke faring, epiglotis menutup jalur agar makanan tidak masuk ke trakea. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada esofagus atau kerongkongan, adalah saluran berotot tempat lewatnya makanan dari faring ke lambung. Lewatnya makanan melalui esofagus ke dalam lambung dengan proses peristaltik. Lambung berada di antara esofagus dan duodenum, menghasilkan getah lambung yang diproduksi setiap hari. Produksi getah meningkat bahkan sebelum makanan masuk lambung. Tahap produksi getah lambung ada 3, yaitu sefalik, saat membawi atau melihat sampai menelan, gastrik, efek kimia dari makanan, intestinal, memblokade efek dari fase sefalik dan gastrik. Selanjutnya, penampang lambung. Ada kardiak, berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan esofagus. Fundus, bagian tengah yang membulat. Badan, bagian utama di tengah. Filorus, bagian bawah berhubungan langsung dengan duodenum. Saat menerima bolus, makanan atau minuman yang sudah diproses, proses peristaltik dimulai dan terjadi percampuran dan pemprosesan dengan getah lambung. Nah, dalam usus halus terjadi pencernaan kimia dan mekanik dan penyerapan sari makanan. Peptida berubah menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak dan gliserol, karbohidrat menjadi gula sederhana. Duodenum adalah penghubungan lambung dengan jejunum, muara saluran getah, pankreas, dan empedu. Sedangkan jejunum adalah melanjutkan proses pemecahan nutrisi. Ileum penyerapan vitamin dan garam empedu. Selanjutnya ada lapisan organ pencernaan. Organ pencernaan memiliki 4 lapisan dengan jaringan dan fungsinya masing-masing. Ada mukosa, adalah lapisan yang mampu menyerap dan mensekresi, terdiri dari sel epitel dan jaringan ikat. Ada submukosa, lebih tebal, banyak pembuluh darah, dan melayani mukosa. Ada muskularis, bertanggung jawab atas kontraksi dan pergerakan atau peristaltik, terdiri dari otot polos. Ada serosa, adalah lapisan pelindung, terdiri dari jaringan ikat, tidak berpembuluh darah, dan epitel squamous.
mensekresi pelumas serosa, lapisan terluar dari organ. Terima kasih. Selanjutnya adalah proses pencernaan yang terjadi di usus besar. Nah, setelah makanan dan minuman diproses di usus halus, makanan dan minuman itu dikirim ke usus besar. Nah, bolus-bolus yang tidak dicerna bersama lendir ini menuju usus besar untuk dijadikan feses atau kotoran. Di usus besar ini terdapat bakteria Escherichia coli. Juga terjadi pembusukan makanan dan terjadi penghasilan vitamin K. Selanjutnya, di usus besar ini terjadi penghancuran racun dan mikroorganisme yang berbahaya. Di usus besar ini juga dapat menstimulasi sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, setelah dari usus besar, feses atau kotoran ini menuju rektum. Rektum ini merupakan tempat penampungan kotoran sebelum dibuang melalui anus. Nah, selanjutnya setelah di rektum, feses atau kotoran ini menuju anus. Anus ini merupakan lubang tempat pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Setelah kotoran atau feses keluar dari anus, maka sistem pencernaan di dalam tubuh manusia telah selesai. Selanjutnya ada organ aksesoris. Organ aksesoris ini merupakan organ yang membantu mencerna makanan, tetapi bukan bagian dari saluran pencernaan. Yang organ aksesoris pertama ada salivary gland atau kelenjar ludah. Di kelenjar ludah ini ada kelenjar parotid, submandibular, dan sublingual. Lalu ada kelenjar eksosirin, kelenjar yang menghasilkan ludah. Selanjutnya ada organ aksesoris lidah. Lidah ini membantu menghancurkan makanan dan menelan makanan. Selain itu, lidah juga merupakan organ yang dapat mengecap rasa, sehingga kita bisa merasakan manis, asin, pahit, dan sebagainya. Organ selanjutnya yaitu ada gigi. Nah, gigi ini membantu menghancurkan makanan di dalam mulut sebelum didorong ke kerongkongan. Organ aksesoris selanjutnya yaitu ada liver atau hati. Nah, di liver ini memproduksi cairan empedu untuk mengemulsi lemak. Selanjutnya terjadi metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Di liver juga dapat menghasilkan urea. Nah, urea ini dibentuk dalam hati dan terdiri dari amonia. Selanjutnya di liver dapat mencegah insulin dan hormon-hormon lainnya. Juga di liver ini dapat terjadi produksi faktor koagulasi atau pengentalan. Di gambar di samping, liver ini yang berwarna merah hati. Selanjutnya ada organ kantung empedu. Kantung empedu ini merupakan tempat penyimpanan empedu. Di gambar ini ditunjukkan oleh gambar yang berwarna hijau. Selanjutnya ada pankreas. Nah, pankreas ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi eksokrin, yaitu produksi protein pencernaan. Yang pertama ada menyimpan enzim inaktif. Enzim inaktif ini aktif saat protein masuk. Lalu selanjutnya ada tripsinogen, ada krimotripsinogen atau krimotipsin yang dapat mencerna protein. Selanjutnya ada karboksipeptidase, dan selanjutnya ada amilase atau mencerna karbohidrat. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi endokrin atau produksi hormon. Nah, fungsi ini yang pertama ada somatostatin atau menghalangi fungsi insulin. Selanjutnya ada glukagon atau menstimulasi glikogen dalam hati untuk diubah menjadi glukosa. Selanjutnya ada insulin, yaitu memasukkan glukosa ke dalam sel untuk menghasilkan energi. Terima kasih. Proses pencernaan makanan pada manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada ingesti, yaitu proses memasukkan makanan melalui mulut. Yang kedua ada mastikasi, yaitu proses pengunyahan makanan menggunakan gigi. Yang ketiga ada deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat ada digesti, yaitu proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima ada absorpsi, yaitu proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan ada defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus.
Terdapat macam-macam enzim pencernaan dan fungsinya. Tubuh memproduksi berbagai macam enzim pencernaan untuk memecah nutrisi di dalam makanan yang Anda konsumsi agar dapat diserap. Berbeda jenis nutrisi, berbeda juga enzim pencernaannya. Berikut ini beberapa macam enzim pencernaan yang ada di tubuh. Yang pertama ada enzim amilase, yaitu diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa, yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Yang kedua ada enzim protease, yaitu enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino acid. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa jenis enzim protase, yaitu pepsin, yang diantaranya enzim pencernaan utama di lambung, tripsin, dan kimotripsin. Yang ketiga ada enzim lipase, yaitu enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, yaitu zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Enzim lipase juga ditemukan di dalam ASI. Fungsinya untuk membantu bayi mencerna molekul lemak saat menyusu. Yang keempat ada enzim maltase. Diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Yang kelima ada enzim laktase, yaitu jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan di dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Orang dengan intoleransi laktosa seringkali disarankan untuk mengonsumsi enzim laktase tambahan saat mengonsumsi susu. Dan yang terakhir ada enzim sukrase, yaitu enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana, seperti fruktosa dan glukosa. Gula sukrosa banyak ditemukan pada tanaman, seperti tebu, sorghum, dan bit gula. Sukrosa ini ditemukan pada madu, namun dalam jumlah yang sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih para pemateri yang sudah menyampaikan materinya masing-masing. Selanjutnya ada video tentang praktikum sistem pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinah Asari Wardini. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempraktikkan tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama itu ada gupting, yang kedua ada air putih, yang ketiga ada air yang diseduh, yang keempat ada biskuit, yang kelima ada pisang, yang keenam ada plastik, yang ketujuh ada corong, yang kedelapan ada wadah, dan yang terakhir ada kaos kaki. Ikutin terus ya. Masukkan makanan-makanan. Ini bisa makanan apa aja ya yang ada di rumah. Aku ini masukin biskuit sama masukin pisang. Lalu kasih sedikit air putih. Lalu sampai halus, sampai sedikit halus. Jika sudah sedikit halus, kita masukkan air yang diseduh. Lalu diremas-remas.
sampai halus. Ini itu ibarat lambung ketika bekerja untuk menghancurkan dan menghaluskan makanan itu. Ini adalah proses di dalam lambung. Jika ini sudah halus, maka kini kita masukkan ke dalam kaos kaki. Kaos kakinya diberi corong. Kita masukin dulu ya. Jika makanan sudah dimasukkan ke dalam kaos kaki menggunakan corong, lalu kita ikat kaos kakinya terlebih dahulu biar enggak tumpah. Diikat dulu. Kemudian diperas airnya sampai habis. Proses ini terjadi di usus besar di mana tubuh menyerap nutrisi atau air. Ini diperasnya sampai benar-benar habis. Lalu kita gunting ujungnya sedikit. Jika sudah digunting, ini kita turunkan ke bawah. Ini adalah proses terakhir sistem pencernaan makanan pada manusia, di mana tubuh mengeluarkan makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, segitu aja teman-teman proses terjadinya sistem pencernaan pada manusia. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.